Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Kasim, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang metodologi perumusan teori akuntansi. Pertama, pengertian metodologi diartikan sebagai perumusan dan penentuan metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Yang kedua, metode adalah cara yang sistematik dalam rangka menemukan kebenaran ilmiah. Yang kedua, pendekatan perumusan teori akuntansi Belkawi. Pendekatan non-teoritas meliputi pendekatan pragmatis dan otoritas. Pendekatan teoris meliputi pendekatan deduktif, induktif, etik, sosiologis, ekonomi, dan elektik. Pendekatan lainnya meliputi pendekatan peristiwa, pendekatan perilaku, pendekatan prediktif dan positif, dan pendekatan regulatori. Baik, selanjutnya pendekatan pragmatik menekankan pada kepentingan praktik yang berusaha merumuskan teori dan pengembangan prinsip akuntansi sesuai kegunaannya untuk memecahkan masalah praktik. Selanjutnya, pertanyaan dianggap benar apabila mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Dan selanjutnya, pendekatan otoritas digunakan oleh badan dua yang memiliki otoritas dalam merumuskan teori dua yang sesuai dengan bidang kewenangannya. Keunggulannya adalah jika standar yang dihasilkan dapat diterima secara umum, maka standar tersebut telah teruji validitasnya. Kelemahannya adalah belum memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, dianut karena sederhana, mudah diterapkan, dan tidak universal. Selanjutnya, pendekatan etik. Dalam perumusan teori akuntansi, pendekatan ini menekankan pada konsep kewajaran, kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Indikator kewajaran dalam akuntansi menekankan bahwa hendaknya informasi akuntansi yang disajikan harus benar, adil, dan pendistribusian dan pengungkapannya. Selanjutnya, pendekatan sosiologis menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat. Perumusan teori akuntansi, penerapan prinsip dan standar akuntansi yang dipilih harus dapat mengungkapkan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat harus memperoleh manfaat atas pengungkapan laporan keuangan ditinjau dari aspek-aspek sosialnya. Munculnya akuntansi sosial sebagai pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungannya. 3. Standar akuntansi. Akuntansi memiliki kerangka konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar teknik sipil dan praktik yang sudah berterima umum karena kegunaannya dan kelogisannya di Indonesia. Standar ini disebut Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. PSAK standar merupakan konsensus kesepakatan bersama tentang pengukuran pengakuan nilai, pengungkapan sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban modal hasil biaya dan perubahannya ke dalam bentuk laporan keuangan. Standar disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi, dan umum. Di Indonesia, DSAK, IAI, di USA, FASB yang bebas dari pengaruh profesi secara langsung. Standar akuntansi terdiri dari uraian masalah yang harus diatasi pembahasan, dengan penalaran kemungkinan dengan menggali teori dasar atau cara-cara pemecahan masalah. Selanjutnya, dengan keputusan atau teori solusi yang ditetapkan IAI. Dan ketiga, IAI adalah organisasi yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957 dengan prakarsa pertama kali. Ketua Soemarjo, Sekretaris Gotie Siem, Bendahara Basuki, Komisaris Hendra Darmawan, dan Tang Joe. Tujuan IAI dalam yang pertama kali sahkan 19 Oktober, terakhir diperbarui pada Kongres Luar Biasa tanggal 1913, mengembangkan dan menjaga peran profesi akuntansi dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, memelihara martabat dan kehormatan profesi akuntansi, meningkatkan kecekapan dan tanggung jawab profesional setiap anggota, mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan, teori dan praktik profesi dan jasa-jasa lain yang terkait dengan akuntansi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan, meningkatkan peran profesi akuntan dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, secara struktural organisasi IAI terdiri dari tingkat pusat
Kongres, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Profesi, Pengurus Pusat, Komite, Direktur Eksekutif, Direktur Standar, dan Badan Khusus. Tingkat cabang terdiri dari rapat anggota dan pengurus cabang. Kompartemen terdiri dari rapat anggota, pengurus kompartemen, dan komite. Baik, itulah hasil tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.